Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen bahan baku gitu ya. Nah, ini adalah peta konsep dari manajemen bahan baku, yaitu nanti apa aja yang akan kita pelajari gitu. Nanti ada jenis bahan baku dan juga fungsi bahan baku, di mana bahan baku itu nanti ada pemeriksaannya dan juga ada penerimaannya. Untuk pemeriksaannya itu berupa bahan aktif, bahan tambahan, dan juga ada bahan kemas. Untuk penerimaannya juga sama. Kemudian nanti untuk bahan baku itu ada yang di karantina bahan baku, ada juga yang penyimpanan bahan baku. Sama ya, semuanya akan ada bahan baku aktif, kemudian bahan tambahan, kemudian juga ada bahan kemas. Nah, yang pertama adalah kita pahami dulu pengertian-pengertiannya ya. Yang pertama adalah bahan baku, yaitu semua bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak, yang digunakan dalam pengelolaan obat. Nah, kalau bahan aktif itu adalah setiap bahan atau campuran bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi, dan bila digunakan dalam pembuatan obat, dia akan menjadi zat aktif. Kemudian ada juga bahan baku obat, salah satu bagian yang menentukan mutu dan juga stabilitas suatu produk. Nah, adapun jenis-jenis bahan baku gitu ya, ada bahan aktif, bahan tambahan, dan juga bahan kemas. Kalau bahan aktif itu adalah unsur, senyawa, atau zat dalam obat yang memiliki khasiat menyembuhkan, kemudian mengurangi rasa sakit, menggantikan zat yang tidak dihasilkan oleh tubuh, ataupun menjaga tubuh supaya tidak mengalami sakit. Nah, kemudian ada juga bahan tambahan. Bahan tambahan obat itu adalah unsur atau senyawa atau zat yang tidak aktif yang digunakan sebagai pembawa zat aktif dari obat gitu ya. Jadi bahan tambahan ini dia tidak memiliki efek zat aktif sebenarnya, dia hanya berupa tambahan aja, misalnya kayak sakarum laktis gitu ya, SL gitu. Kalau kalian sudah pernah praktek ilmu resep ya atau di DK, kalian pasti menemukan kayak SL kayak gitu, itu hanya sebagai bahan tambahan gitu. Nah, bahan tambahan ini dalam formulasi tujuannya ada beberapa tujuan ya, sehingga produk yang dihasilkan itu akan terjamin stabilitasnya, keamanannya, serta mutunya. Bahan tambahan itu dapat ditambahkan dengan tujuan, misalnya untuk meningkatkan kelarutan, atau menjaga stabilitas obat, atau mungkin meningkatkan aroma, atau bisa saja untuk rasa, ataupun untuk penampilan obat yang lebih baik gitu. Kemudian ada juga bahan kemas, yaitu merupakan wadah, tutup, dan juga selubung bagian luar dari produk dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan mutu produk akhir. Nah, bahan kemas ini dia dibedakan menjadi 3 ya. Ada bahan kemas primer, sekunder, dan juga tersier. Kalau primer, dia itu kotak langsung dengan bahan atau sediaan yang dikemas. Misalnya tutup botol ataupun botol, terus ada blister gitu ya, strip yang biasa kalian beli obat kayak gitu. Kemudian ada vial, plastik, dan juga lain-lain. Nah, untuk menjamin stabilitas dari produk, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bahan kemas baik primer maupun sekunder gitu. Karena kontak langsung dengan produk, baik itu produk cair, produk padat maupun semi padat. Karena kalau dia tidak ada persyaratan-persyaratan khusus, nanti bahan kemas tersebut bisa saja merusak kualitas dari obat yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian ada bahan kemas sekunder, yaitu pembungkus yang menggabungkan produk yang terbungkus dalam kemasan primer. Jadi kemasan primer tadi kan contohnya kayak botol atau strip kayak gitu, kayak obat. Nah, kalau sekunder itu ada tempatnya lagi, misalnya box gitu ya. Biasanya kalau kalian beli sirup di apotek ada dusnya. Terus kalau kalian beli tablet kayak gitu, biasanya kan ada dusnya juga kan ya.
maksudnya di apoteknya itu kan pasti ada dusnya. Nah, dus itu disebut dengan kemasan sekunder seperti itu. Nah, kemudian kalau bahan kemas tersier itu adalah pembungkus yang menggabungkan produk yang terbungkus dalam kemasan sekunder. Jadi misal kita beli box gitu ya, box tablet itu nanti dibungkus lagi misalnya dari kardus, dikirim dari PBF ke apotek, itu kan ada kardusnya lagi. Nah, itu disebut dengan kemasan tersier gitu ya. Oke, untuk tugas-tugasnya nanti silahkan dikerjakan, kita bahas di WA group ya, untuk bagaimana tata caranya untuk pengumpulan dan pengerjaan tugasnya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan bahan baku. Apa sih tujuan dari pemeriksaan bahan baku itu? Tujuannya adalah untuk menjamin kebenaran, keamanan, stabilitas mutu suatu bahan. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah COA-nya atau Certificate of Analysis dari bahan baku yang berasal dari pemasoknya. Jadi ketika kita membeli bahan baku, kita lihat COA-nya itu bagaimana, kelarutannya seberapa, terus dia bersifat apa, kemudian titik didihnya berapa dan sebagainya, seperti itu ya. Kalian bisa searching contoh dari COA bahan baku, silahkan, supaya kalian tahu bagaimana sih tampilan COA itu. Kemudian ada teknik pengambilan sampel bahan baku atau sampling. Nah, pada pengambilan sampel bahan baku gitu ya, juga harus memperhatikan kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi bahan, misalnya temperatur, ada juga kelembapan udara, kondisi ruangan atau suhu ya, kondisi alat timbangan, perbedaan tekanan, dan juga alat perlindungan diri atau biasa disebut dengan APD. Nah, pemeriksaan bahan baku yang disesuaikan berdasarkan COA tadi, itu diantaranya dilakukan pemeriksaan ada beberapa. Yang pertama, pemberian bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan sifat fisika kimia bahan baku. Kemudian ada identifikasi bahan baku atau analisis kualitatif, kemudian dengan metode yang sesuai gitu ya, misalnya spektrofotometri IR atau KCKT yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Kemudian ada KLT atau kromatografi lapis tipis gitu ya, ataupun menggunakan reaksi yang spesifik. Nah, selanjutnya itu untuk pemeriksaan dengan pengujian kadar atau kandungan bahan baku dengan analisis kuantitatif untuk menentukan jumlah kandungan bahan baku dalam zat atau larutan sampel gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan bahan aktif. Tujuan dilakukannya pemeriksaan bahan aktif itu supaya kita tahu bahan aktif apa sih yang ada atau yang terkandung di dalam suatu bahan baku tersebut. Nah, biasanya ini dilakukan dengan cara identitas bahan aktif gitu ya. Identitasnya itu dilakukan dengan ada 3 cara. Yang pertama ada cara kimia, dengan menggunakan reaksi kimia yang dapat bereaksi secara spesifik dengan senyawa yang diuji gitu ya. Biasanya ini menggunakan reaksi-reaksi spesifik, misalnya untuk mengetahui alkaloidnya atau senyawa taninnya, kemudian senyawa amin aromatik primer atau turunan fenol dan lain-lainnya. Nah, untuk reaksi kimia ini dapat digunakan dalam identifikasi. Yang pertama, hasil reaksi harus dapat diobservasi oleh indera seperti warna, bau, kemudian endapan, dan lainnya. Kemudian reaksi harus cepat dan juga spesifik. Yang ketiga, reaksi harus dapat diulang atau reproducible dengan hasil yang sama, baik dilakukan oleh penguji lain ataupun waktu yang berlainan. Nah, ketika kita melakukan uji dengan cara kimia ini bukan hanya dilakukan sekali gitu ya, harus paling nggak 3 kali gitu, karena supaya kita yakin bahwa bahan aktif yang terkandung itu adalah bahan aktif tersebut. Seperti misalnya tanin, oh iya benar tanin karena 3 kali pengujian hasilnya sama, seperti itu. Nah, kemudian ada juga cara fisikokimia, yaitu
dengan menggunakan peralatan uji yang direkomendasikan menurut buku FI. Misalnya ada spektrofotometri UV, spektro IR, kemudian ada KCKT gitu ya, kemudian ada juga KLT. Nah, untuk perbedaan dari alat-alat uji tadi, itu kalau spektrofotometri IR itu biasanya digunakan untuk identifikasi zat menggunakan spektrum radiasi IR pada daerah bilangan gelombang 2,5 sampai 15 mikrometer atau 4000 sampai 667 gitu ya. Kalau spektrofotometri UV vis itu menggunakan spektrum UV, yaitu suatu senyawa organik yang menggambarkan kurva antara serapan terhadap panjang gelombang radiasi. Nah, panjang gelombangnya itu adalah sekitar 190 sampai 380. Ini untuk daerah ultraviolet gitu ya. Kalau untuk daerah visible itu adalah 380 sampai dengan 800 nanometer. Nah, kemudian yang ketiga ada cara kromatografi, yaitu dengan metode pemisahan zat berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan juga fase diam untuk memisahkan komponen dalam larutan. Biasanya ini bisa menggunakan KLT ataupun menggunakan KCKT. Untuk di lab gitu ya, saya belum tahu kita nanti bisa praktikum untuk KLT atau KCKT atau tidak. Semisal tidak bisa, kalian boleh searching di YouTube bagaimana cara menggunakan KLT dan juga KCKT gitu ya. Banyak sekali di sana cara-caranya. Silahkan kalian searching, terus kalian lihat dan juga kalian pahami. Kemudian ada pemeriksaan bahan tambahan. Dilakukan itu sama dengan pemeriksaan bahan aktif ya, yaitu dengan mengungkapkan identitas bahan baku, dilakukan dengan pengujian atau identifikasi yang sama pada bahan aktif. Jadi pengujiannya hampir sama dengan bahan aktif. Kemudian ada pemeriksaan bahan kemas. Pemeriksaan bahan kemas ini ada primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk yang bahan kemas primer itu menggunakan teks atau cetakan gitu ya, warna cetakan, nomor registrasi bahan, kemudian ada berat badan, ketebalan bahan, ada juga kerekatan tinta, ukuran, dan juga kondisi pengiriman. Nah, yang kedua itu ada bahan kemas sekunder, yaitu dengan kondisi pengirimannya, ukurannya, bahan, berat bahan, cetakannya, kemudian ada warna cetakan, kodenya, ada juga dengan nomor registrasi. Kalau untuk kemasan tersier gitu ya, ada kondisi pengiriman, ada juga ukuran, ada bahan, kemudian ada tebal bahan, penandaan kode, nomor registrasi, kelekatan, teks, dan juga sampai ke warna. Ini untuk tugas 2.2. Nah, ini silahkan kalian membuat makalah gitu ya untuk tentang alat spektro UV vis dan juga KCKT. Sebelum kalian membuat makalah gitu, saya sarankan untuk kalian melihat dulu di YouTube bagaimana cara menggunakan alat UV vis dan juga KCKT ini. Jadi biar kalian lebih paham. Kemudian kita lanjut ke penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku di industri farmasi ini dilakukan oleh bagian perencanaan pengendalian produksi dan juga pengendalian persediaan atau PPIC yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Nah, bagian PPIC itu dia mengatur perencanaan, ada juga pengendalian bahan baku, kemudian proses produksi dan juga sampai ke penyimpanan. Nah, untuk bahan baku yang diterima hendaklah dikarantina dulu secara fisik dan didokumentasikan segera setelah diterima sampai dinyatakan lulus untuk pemakaian dan distribusinya. Nah, ini ya untuk penerimaan bahan. Setelah kita melakukan penerimaan bahan baku gitu ya, kita lanjut ke penerimaan bahan aktif. Bahan aktif itu diperiksa dan dicatat lengkap dan harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Biasanya dalam skala industri gitu ya, penerimaan bahan baku itu nanti akan ada 3 tanda, yaitu karantina kalau berwarna kuning, kemudian diluluskan berwarna hijau, atau ditolak dia akan berwarna merah. Nah, untuk bahan baku
yang diterima oleh supervisor penyimpanan bahan baku dan disetujui oleh asisten manajer penyimpanan. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium QC. Nah, selama masa pemeriksaan QC ini, dia akan diberi label warna kuning atau yang artinya dia belum diluluskan atau belum ditolak, jadi dia masih di karantina gitu ya. Jadi diberi label warna kuning pada kemasan bahan aktifnya itu, yang tujuannya untuk supaya dilakukan pengujian selanjutnya. Nah, setelah bahan baku itu diluluskan, maka bagian penyimpanan akan membuat surat bukti penerimaan bahan baku, yang kemudian bahan baku itu akan disimpan ke gudang sesuai dengan stabilitas barang baku itu sendiri. Nah, ketika bahan baku itu sudah diluluskan, yang dia sudah melewati masa karantina tadi ya, maka dia akan diganti labelnya menjadi warna hijau, yaitu yang artinya diluluskan gitu ya, atau biasa disebut dengan rilis seperti itu. Nah, namun ketika bahan baku itu ditolak gitu ya, dia selama pemeriksaan QC itu ternyata dia tidak memenuhi persyaratan dan dia ditolak, maka gudang akan membuat surat pemberitahuan kepada bagian pembelian barang bahwa yang dikirim oleh pemasok itu tidak memenuhi syarat, dengan melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah dilakukan ya, dan surat pengembalian barang ke pemasok. Nah, bahan baku tersebut akan diberikan label berwarna merah, yaitu ditolak gitu ya, yang artinya ditolak atau biasanya disebut dengan reject gitu ya. Di dalam industri farmasi itu reject, kalau diluluskan itu rilis, kalau kuning itu dia masih dalam masa karantina. Nah, untuk penerimaan bahan tambahan itu prosedurnya sama dengan penerimaan bahan aktif gitu ya. Kalian biar tidak terlalu banyak materi, kalian bisa membaca ulang slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke penerimaan bahan kemas. Penerimaan bahan kemas ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama ada pemeriksaan fisik yang dilakukan secara visual gitu ya, berarti langsung. Kemudian meliputi ada jumlahnya, logonya apa, dan kondisinya bagaimana. Logo itu maksudnya seperti yang tadi, dia logonya di karantina atau mungkin di reject gitu ya, atau ditolak, atau mungkin dia rilis yang warna hijau tadi yang diluluskan seperti itu. Kita harus diperiksa dulu. Kemudian ada dokumentasi dengan penerbitan surat tanda bukti penerimaan barang. Kemudian ada bagian QC yang akan melakukan pengambilan sampel. Selanjutnya membuat surat bukti penerimaan bahan kemas. Lalu ketika dia diterima berarti nanti dia akan diberikan surat bukti penerimaan bahan kemas tersebut. Kalau dia ditolak berarti harus dibuatkan surat penolakan bahwa bahan baku itu ditolak gitu ya. Kemudian bahan kemas itu akan diperiksa ulang setiap 2 tahun sekali. Ini untuk fungsinya untuk mencegah adanya kesalahan-kesalahan dari bahan kemas atau mungkin bahan baku yang telah diteliti sebelumnya gitu ya, atau yang telah diperiksa sebelumnya. Ini tugas 2.3-nya. Silahkan kalian membuat prosedur penerimaan bahan baku di suatu industri farmasi gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke karantina bahan baku. Apa sih sebenarnya karantina bahan baku tadi tubuh yang berwarna kuning itu sebenarnya apa artinya? Nah, karantina bahan baku itu adalah penanganan bahan baku pada tahap karantina, itu dilakukan di dalam area penyimpanan pada saat pemeriksaan bahan baku. Kemudian bahan baku termasuk bahan kemas gitu ya, yang sedang menunggu proses pemeriksaan oleh bagian QC, maka dia akan diberi label berwarna kuning, yang artinya karantina tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi dia belum diperiksa oleh bagian QC, dia masih menunggu, maka diberi label karantina atau label kuning. Kemudian bahan baku dalam masa karantina itu tidak boleh dipindahkan maupun digunakan ataupun didistribusikan sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan oleh lab di bagian QC, itu hasilnya sudah keluar. Jadi nggak boleh digunakan dulu, nggak boleh didistribusikan, apalagi dipindahkan pun juga nggak boleh. Untuk label karantina seperti tadi ya, yang berwarna kuning.
Nah, ini karantina seperti nama bahannya apa, kode barangnya, kemudian nomor penerimaannya, tanggal penerimanya kapan, kemudian nomor wadahnya, diterima dari siapa, kemudian ada berat total penerimaan. Seperti ini untuk label karantina. Kemudian kita lanjut ke penyimpanan bahan baku. Gudang itu ya, gudang bahan baku itu harus memenuhi persyaratan dalam pedoman CPOB atau cara pembuatan obat yang benar, yaitu persyaratan yang ditetapkan adalah yang pertama, harus ada protap yang mengatur tata kerja. Kemudian gudang harus cukup luas, terang, kering, kemudian bersuhu sesuai dengan persyaratan, bersih dan juga teratur. Yang ketiga, harus ada tempat khusus bahan-bahan yang mudah meledak gitu ya, atau bahan-bahan yang danger gitu. Kemudian tersedia tempat khusus untuk produk karantina ataupun produk yang ditolak. Kalau rilis dia akan disimpan di gudang gitu ya. Kalau rilis kan dia diluluskan, berarti dia akan dilanjutkan ke distribusi. Kemudian ada tersedia tempat khusus untuk melakukan sampling dengan kondisi ruangan gray area atau ruangan abu-abu. Kemudian, pengeluaran bahan itu harus menggunakan prinsip FIFO atau FIFO, yaitu first in, first out, dan juga first expired, first out. Kalian sudah paham ya untuk istilah-istilah ini? Dimana kalau FIFO itu berarti first in, first out, berarti yang datang duluan dia akan dikeluarkan duluan. Ada juga untuk prinsip yang FIFO atau first expired, first out, yaitu barang yang kalau kadaluarsanya itu dekat, maka dia harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh dari gudang penyimpanan bahan baku ya. Gudang itu merupakan sarana pendukung kegiatan produksi industri farmasi yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan juga bahan jadi yang belum didistribusikan gitu ya. Dia ada rak-rak susunnya, kemudian bersih, terang gitu ya. Kemudian nanti suhunya juga sudah disesuaikan, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa area penyimpanan bahan baku di gudang farmasi atau di gudang industri farmasi gitu ya. Ada banyak, ada 8 nanti ya. Oke, yang pertama area penyimpanan, yaitu biasanya untuk obat atau vaksin. Kemudian ada serum, biasanya disimpan di lemari pendingin. Untuk bahan kimia itu terpisah dari gudang induknya. Kemudian untuk peralatan yang besar dan berat itu diletakkan di tempat yang khusus. Kemudian ada juga area penerimaan dan pengiriman, yaitu dilengkapi dengan peralatan untuk pembersihan barang. Suhunya biasanya menggunakan suhu kamar, yaitu kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, kemudian ada area karantina ya untuk barang-barang yang belum dicek tadi, yaitu dibuat terpisah dengan penandaan yang jelas. Jadi labelnya itu nanti akan jelas, label ruangannya ya. Kemudian diakses oleh personel yang berwenang, yaitu petugas yang memang ditugaskan di bagian area karantina. Kemudian ada area pengambilan sampel. Ruangannya terpisah dengan lingkungan yang dikendalikan dan juga dipantau untuk mencegah pencemaran. Kemudian ada area bahan dan produk obat yang ditolak atau reject tadi ya, yang berwarna merah, yaitu disimpan di area terpisah dan terkunci dengan penandaan label berwarna merah. Nah, kemudian diakses oleh personel yang memang berwenang. Kemudian ada area bahan dan produk yang ditarik, yaitu produk rusak atau kedaluarsa yang harus tersimpan dalam area terpisah dan terkunci. Lalu dia diakses oleh personel yang berwenang. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga area penyimpanan produk berpotensi tinggi. Gitu. Biasanya obat-obatan keras gitu ya. Obat-obatan psikotropika, narkotika dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar. Itu dia ditempatkan yang terjamin keamanannya gitu. Jadi tidak di sembarang tempat ya atau tercampur. Jadi dia memang sudah ada ruangan khusus. Kemudian ada area bahan kemas, yaitu bahan kemas cetak merupakan bahan yang kritis karena dia menyatakan kebenaran produknya. Kemudian dia
bahannya itu disimpan di tempat yang harus terkunci. Nah, itu ada beberapa area penyimpanan bahan baku di suatu gudang industri farmasi. Nah, gudang di industri farmasi itu juga ada spesifikasi khususnya ya. Yang pertama itu untuk lantai, dia harus terbuat dari beton padat, terbuat dari hardener, yaitu bersifat menahan debu. Terus dia tahan terhadap tumpahan larutan bahan kimia gitu. Jadi bukan lantai-lantai biasa. Nah, terbuat dari beton yang dilapisi oleh ubin keramik berwarna putih dengan kriteria harus tahan terhadap bahan kimia dan juga goresan, mudah diperbaiki, memerlukan penutupan celah, keras dan juga licin bila basah. Nah, pencahayaannya itu harus 200 lumen atau satuan kekuatan cahaya ini ya, lumen 200 lumen gitu ya. Nah, kemudian pembagian gudang sebagai tempat penyimpanan bahan baku pada bahan baku dan juga obat jadi di industri farmasi itu ada diklasifikasikan beberapa. Nah, untuk berdasarkan suhu penyimpanannya, ada gudang suhu kamar yaitu kurang dari 30 derajat Celcius. Untuk gudang ber-AC kurang dari 25 derajat Celcius. Kemudian gudang dingin 2-8 derajat Celcius. Kemudian ada gudang beku kurang dari 0 derajat ya. Kemudian kalau berdasarkan jenisnya itu ada gudang bahan baku yaitu untuk bahan padat dan juga bahan cair. Ada juga gudang bahan kemas. Kemudian ada juga gudang bahan beracun. Kemudian juga ada gudang bahan mudah meledak atau mudah terbakar. Biasa disebut dengan gudang api gitu ya. Kemudian ada gudang bahan yang ditolak atau yang di reject tadi yang berwarna merah. Kemudian gudang karantina obat jadi dan juga gudang obat jadi. Nah, ini semua menurut BPOM 2009. Itu ya. Nah, ini yang terakhir tugasnya, buatlah makalah tentang area penyimpanan bahan di suatu industri farmasi secara lengkap terkait klasifikasinya apa saja dan fungsinya apa saja gitu ya. Oke, untuk materi ini ya, untuk materi manajemen bahan baku sampai sini saja. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Kalau masih bingung silahkan tanya via WA group gitu ya. Kemudian silahkan setelah kalian selesai mendengarkan, silahkan absen di kolom komentar gitu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat, kalian paham gitu. Mohon maaf karena belum bisa Zoom gitu ya, jadi kita lihat audio saja. Jaga kesehatan selalu gitu ya, jangan lupa patuhi prokes gitu ya, supaya kita bisa segera tatap muka gitu. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.